Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Nusdianto Triakoso. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan berbagi informasi tentang tutorial membuat backup pada web e-learning kita. Backup ini kita perlukan untuk menyimpan semua aktivitas, semua informasi-informasi, semua hal terkait dengan data-data kita yang ada di kelas online di web e-learning kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Bapak Ibu, setelah login ke dalam web e-learning kita di Aula Universitas Airlangga, kemudian memilih kelas yang kita tuju, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kebetulan saya masuk pada kelas ilmu penyakit dalam veteriner 1 di kelas B. Nah, untuk melakukan backup kita bisa mencari atau menuju ke menu administrasi. Pada tampilan web e-learning yang baru ini, posisi menu administrasi itu ada di bagian bawah dari tampilan kelas kita. Jadi kita menuju ke bagian bawah, kita scroll ya ke bawah. Di bagian terakhir dari web e-learning kita nanti akan tampak menu-menu administrasi kelas. Ya, ini agak lambat mungkin. Saya akan mencoba untuk ke scrolling posisi yang bawah terus. Ya. Sampai ke bagian yang paling akhir. Nah, ini akan tampak menu administrasi. Jadi ini minggu terakhir kita, nanti di tanggal 7 sampai 13 Juni, maka akan tampak menu administrasi. Di bagian menu tersebut ada berbagai macam pilihan tentang administrasi, tata administrasi. Kemudian kita bisa memilih satu bagian dari menu tadi, itu adalah backup. Kita bisa klik backup. Diklik di sini. Ini tujuannya tadi adalah untuk menyimpan semua informasi. Kebetulan saya harus login lagi karena lama tidak dibuka, sesinya sudah tutup. Ya, jadi setelah kita klik backup akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tahapan-tahapan melakukan backup. Jadi tahap pertama adalah melakukan initial setting, jadi setting-setting di awal apa saja yang akan kita backup nanti. Kemudian tahapan kedua ada skema settingnya, kemudian konfirmasi dan review, kemudian kita melakukan backup dan selesai gitu ya. Jadi ini tahapan-tahapan, nanti pada masuk tahap berikutnya maka yang berhuruf tebal di tahap-tahap berikutnya. Pada setting awal atau initial setting ini kita akan tahu secara default semua yang diperlukan untuk di backup ini sudah tercentang dengan sendirinya. Jadi aktivitas-aktivitas ataupun data-data yang kita punya di kelas tadi itu memang ada. Jadi kebetulan untuk include user role assignment tidak ada di sana, sehingga memang tidak di backup oleh sistem. Kemudian comment juga begitu, batch juga demikian, sehingga yang ada saja terkait dengan aktivitas dan resources, misalkan ada di kelas. Kemudian saya juga punya blog di situ, ada file-file, ada berbagai macam ya, termasuk kalender event apa itu, semuanya akan secara otomatis kita backup. Nah, di setting awal ini ada beberapa pilihan sebetulnya. Kita melakukan semua yang ada di kelas kita itu kita backup apapun itu, maka kita bisa langsung jump to final step, sehingga kita langsung melewati tahapan-tahapan 2-3 langsung pada perform backup ya. Tidak perlu memilih bagian-bagian tertentu, kecuali kita ingin hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita backup, nanti kita bisa memilih next gitu ya. Tapi sementara ini kita belajar secara mudah saja, secara gampang saja, kita pilih jump to final step ya. Jadi kita sudah melewati tahapan-tahapan berikutnya, kita langsung kepada perform backup. Jadi semua apa saja yang ada di kelas kita, termasuk nilai-nilai, termasuk question bank, termasuk bahan ajar, aktivitas apapun, tugas dan segala macam, semuanya akan di backup
ya. Kemudian melakukan backup, mereka otomatis sudah selesai dalam waktu yang sangat cepat. Proses backup sudah selesai, masuk ke tahapan 5 ini complete. Dinyatakan di situ bahwa the backup file was successfully created, jadi sudah buat file backupnya. Kemudian kita tinggal klik continue, ya, kita klik continue, maka akan muncul di bagian backup tadi itu yang kita backup pada hari ini. Jadi backup model course di kelas saya, kelas B ini, ekstensinya adalah MPZ, ya. Kapan di backup? Ya Friday 23 April jam 5:55, ya. Besarannya kira-kira 127 MB. Nah, ini tersimpan, file backup ini masih tersimpan di cloud, ya, di tempat server sana. Nah, ini perlu kita amankan. Tujuannya apa? Supaya kalau ada sesuatu di cloud, katakanlah migrasi data tadi itu dari server Singapura ke servernya UNER, maka tidak terpengaruh dengan itu. Jadi kita bisa download. Jadi kita perlu download supaya file tersebut ada di komputer kita secara offline, gitu ya. Sehingga kalau ada sesuatu masalah di server di sana, maka kita masih punya data-data tadi itu yang akan kita gunakan untuk merestore, ya, memperbaiki kembali, mengembalikan lagi data-data supaya benar sesuai dengan data-data terakhir kita melalui data yang ada di komputer kita. Jadi kita klik download, gitu ya. Dalam waktu cepat akan terdownload. Ini nanti kita tunggu. Tampilan downloadnya ada di sisi kiri bawah biasanya, atau di bagian paling dasar dari monitor kita. Nah, kita menunggu proses mengunduh dari server itu ke komputer kita. Memang cukup lama tergantung besaran ukuran file backup kita, gitu ya. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak berbagai hal yang ada di web e-learning itu, maka prosesnya juga akan semakin membutuhkan waktu, gitu. Ya, sampai kita tunggu proses backup tadi itu selesai, maka proses backup kita selesai. Jadi kita menunggu sebentar. Proses backup ini masih berjalan kira-kira 7 menit. Sementara kita tunggu. Oke, setelah beberapa lama proses mengunduh file, sekitar 7 menit, maka file sudah terunduh sempurna, tampak di bagian kiri bawah, ya. Nah, file backup tersebut kita bisa manfaatkan nantinya bila mana ada masalah data-data dalam proses migrasi tadi itu, kita bisa gunakan sebagai file yang digunakan untuk merestore, mengembalikan lagi semua informasi-informasi yang ada di kelas tadi itu menggunakan file backup yang kita punya. Demikian juga seandainya kita lakukan backup tadi itu di akhir perkuliahan, file tersebut masih kita gunakan secara langsung, mudah untuk menata kelas nanti pada pertemuan yang lain di semester 2 semester ke depan, pada semester genap yang sama di tahun depan. Sehingga dengan demikian, maka bila mana strategi pembelajarannya sama, maka akan sangat mudah untuk menata kelas pada kelas di semester genap tahun 2021 berikutnya. Mungkin demikian tutorial untuk melakukan backup dan berbagai macam fungsinya yang kita bisa manfaatkan untuk melakukan menyimpan data-data penting tersebut. Kita gunakan untuk tujuan memperbaiki informasi-informasi yang barangkali ada perubahan-perubahan dalam proses migrasi itu, ataupun kita gunakan sebagai pattern yang utuh untuk kita membuat kelas nanti di semester atau di waktu-waktu yang berikutnya. Demikian tutorial untuk melakukan backup pada web e-learning. Kita bertemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya bersama saya, Nusdianto Triakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.